Bab 121. Suara tabrakan, suara ledakan. Jun Jiu dan pemimpin Tanlang berpapasan, masing-masing jatuh ke tanah, kutu. Darah menetes ke ujung jari Jun Jiu. Kutu, pemimpin serigala serakah dengan bodohnya menyentuh kelembapan di tenggorokannya, adalah darah. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar ketika dia membuka mulutnya. Dengan pisau itu, dia melukai Jun Jiu. Tapi tenggorokannya tertusuk oleh pedang Jun Jiu. Pedang itu terlalu cepat, pedang itu sangat tajam, cepat, tajam. Ketika dia sadar kembali, tenggorokannya sudah tertusuk. Bekas luka yang disebabkan oleh Bai Yue sangat tipis dan tipis. Jika bukan karena pemimpin Tanlang yang merobek lukanya dengan tak percaya, akan sulit bagi orang lain untuk menemukan penyebab kematiannya. Lukanya terbuka, dan darah yang berdetak tiba-tiba berubah menjadi air mancur yang menyembur keluar. Mata pemimpin serigala serakah melebar. Dia menatap Jun Jiu, dan jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut tanpa sadar, dan mulutnya terbuka lebar. Jika dia masih bisa berbicara, dia pasti berkata, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Dia adalah pemimpin Tanlang, bawahan paling terpercaya dari kepala Ola. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang gadis kecil? Dia hanya seorang guru spiritual tingkat kedua. Akan memalukan baginya untuk berbicara. Tapi tidak peduli seberapa tidak rela dia, tidak peduli seberapa tidak percaya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi mayat, dan dia tidak akan lagi mendengar bagaimana orang-orang di generasi selanjutnya akan membicarakan kematiannya. Mungkin, tidak ada yang peduli sama sekali. Omong-omong, hanya saja dia adalah salah satu jiwa yang mati di bawah orang bijak Jun Jiu. Panggilan, Jun Jiu tersentak. Dia melirik luka di lengannya, pendarahan telah berhenti. Total ada 2 posisi, satu cedera lengan, dan yang lainnya cedera pinggang. Tapi tidak masalah, sentuh salepnya dan ambil ramuannya, dan itu tidak akan mempengaruhi tindakannya besok. Menutup matanya, Jun Jiu merasakan kilasan inspirasi pada saat itu. Dia duduk bersila di antara tumpukan mayat, memejamkan mata dan bermeditasi. Xiao Wu baru saja bergegas, melihat ini, dia langsung duduk dengan tenang. Suara rendah Leng Yuan datang dari belakang. Nona Jun telah menyadari sesuatu, dia akan menerobos. Mo Wuyue menyipit padanya. Leng Yuan segera tutup mulut, dan secara sadar tidak membutuhkan Mo Wuyue untuk mengatakan apapun, dan berinisiatif untuk membuang mayat di semua tempat. Nona Jun akan menerobos, dia pasti membutuhkan lingkungan yang tenang dan nyaman. Tidak di sini, dia bisa membuatnya lusa. Jadi setelah melihat Leng Yuan dengan terampil menangani mayat di lembah, dengan gelombang kekuatan spiritual lagi, Jun Jiu tidak terganggu. Kemudian dia menghaluskan darah di tanah, dan ketika dia mengeluarkan pembakar dupa untuk membakar dupa dan bermeditasi, Xiao Wu tertegun. Mo Wuyue mesum, tapi adik laki-lakinya sangat serba bisa dan luar biasa. Menatap kaki kucingnya lagi, Xiao Wu sedikit skeptis tentang kehidupan. Itu tidak akan merawat pemiliknya, tetapi ingin dipeluk oleh pemiliknya. Tidak, mulai hari ini, itu juga akan menjadi hewan peliharaan yang sangat lucu. Pertahankan posisi unik Anda di jantung Master. Mo Wuyue melirik Xiao Wu yang melambaikan kaki kucing itu, bertanya-tanya apakah dia telah melihat melalui rencana kecilnya. Melihat Jun Jiu lagi, Mo Wuyue menunggu dengan tenang dan sabar sampai Jun Jiu membuka matanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dari siang ke malam, hingga fajar tiba. Jun Jiu membuka matanya. Suara Mo Wuyue yang dalam dan menggoda mencapai telinga Jun Jiu terlebih dahulu. Selamat kepada Xiao Jiwer karena telah menerobos. Sepertinya latihan ini berhasil dengan baik. Menggertakkan giginya dan menggeram, Jun Jiu menatap Mo Wuyue, dan melambai pada Xiao Wu. Saat kucing itu melompat dengan gembira, Jun Jiu mengelus kucing itu agar merasa lebih baik. Sudut mulutnya melengkung, ini benar-benar bekerja dengan sangat baik. Jika saya tidak menekannya, jika Anda menekannya, Anda harus menerobos ke guru spiritual tingkat ketiga. Tapi luangkan waktu Anda, lebih baik memiliki fondasi yang kuat. Petik 2, ya, petik 2, saya melihat perubahan besar di lembah lagi. Saya tidak dapat menemukan jejak pertempuran sengit kemarin. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ada aroma samar dari pembakar dupa. Jun Jiu mengangkat alisnya, untuk apa ini? Petik 2, ini akan membantu Nona Jun menerobos dengan ketenangan pikiran. Lingkungan pada saat terobosan sangat penting. Leng Yuan berdiri di samping dan menjelaskan. Xiao Wu mengangguk,
menunjukkan bahwa dia telah menuliskannya. Junjiu memandang Leng Yuan, mengangkat alisnya dan melengkungkan bibirnya. Kudengar kamu bertanya mengapa aku lebih seperti pembunuh daripada mereka. Petik 2. Batuk-batuk-batuk. Petik 2. Junjiu tertawa, jangan terlalu gugup, aku tidak akan membunuh orang untuk membungkam mereka. Dan itu tidak bisa mengalahkanmu. Pertanyaan ini juga sangat sederhana, berjalan di sungai dan danau selalu membutuhkan banyak keterampilan tanpa membebani tubuh. Saya bukan pembunuh, tapi selalu belajar sesuatu untuk berjaga-jaga. Petik 2. Meong-meong. Xiao Hu berpikir bahwa ia memiliki hak untuk berbicara. Tuannya dibunuh di kehidupan sebelumnya. Dia sangat terkenal dengan keterampilan medisnya. Beberapa orang cemburu, dan beberapa menjadi gila. Misalnya, presiden dari apotek yang dipaksa muntah darah oleh Junjiu, Junjiu pernah pergi ke sana, cegukan dan mengubah seseorang menjadi bos. Aku sangat marah sehingga harus mencari pembunuh untuk memburu Junjiu. Awalnya, aku meracuni dia. Perlahan, jumlah kali meningkat, dan Junjiu mulai tertarik. Mainkan anti pelacakan dengan si pembunuh. Lihat apakah si pembunuh menemukannya terlebih dahulu, atau dia menemukan dan membunuhnya terlebih dahulu. Mendengarkan nada bicara Junjiu, Leng Yuan mengira Nona Jun juga punya cerita. Setelah selesai berbicara, topik pembicaraan Junjiu melonjak. Sayang dia menyentuh dagunya, terlalu cepat. Pemimpin Tanlang harus ditahan, saya belum diinterogasi untuk mengetahui berapa harga yang dibayar keluarga Jun untuk Tanlang membunuh saya. Petik 2. Jika Xiao Jiwer ingin mengetahui jawabannya, dia bisa melakukannya sekarang. Mo Yue mengangkat tangannya, cahaya abu-abu redup berkedip di telapak tangannya. Junjiu tercengang, apa ini? Petik 2. Jiwa pemimpin serigala serakah. Apapun yang ingin ditanyakan Xiao Jiwer, saya bisa mendapatkan jawabannya dengan mencari jiwa. Petik 2. Seperti inikah rupa jiwa? Junjiu tidak bertanya, tetapi melihat ke masa abu-abu dalam keterkejutan dan keheranan. Apakah jiwa terlihat seperti ini? Mendengar kata-katanya, Mo Yue sedikit mengernyit. Cahaya gelap dan dingin melintas di matanya, dan Mo Yue menatap Junjiu. Dia berkata, jiwanya adalah sampah yang lebih rendah. Jiwa setiap orang berbeda. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa tidak mengingat jiwa Junjiu di benaknya. Mempesona, seperti batu permata yang paling mempesona dan indah. Memancarkan kilau terang dan sejuk seperti bulan, sangat indah. Mau makan, mengetahui bahwa jiwa setiap orang berbeda, Junjiu tiba-tiba kehilangan minat. Dia menyaksikan Mo Yue menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan jawaban dari jiwa pemimpin Tanlang. Itu adalah harta yang membuat hati organisasi serigala serakah berdebar, dan itu ditempatkan di tubuh Jun. Yun Sui, tinggal menunggu pembunuh serigala serakah untuk membunuh Junjiu dan yang lainnya. Jun Yun Sui akan segera membayar hadiahnya, dan Jun Yun Sui juga memerintahkan mereka untuk menyiksa Junjiu sampai mati. Betapa kejamnya metode itu. Betapa kejamnya itu, tak kenal belas kasihan, jika itu adalah orang lain. Mereka akan menghadapi pengejaran dari pembunuh serigala yang rakus. Bisa dibayangkan nasibnya tidak akan jauh lebih baik dari nasib Ling Qi dan hukuman mati lainnya. Mata Junjiu dingin, dan bibirnya membentuk senyum dingin dan mengancam. Dia berbisik, Jun Yun Sui, sangat bagus, sepertinya aku terlalu lembut dengan keluarga Junmu. Jika kamu tidak pernah kembali ke pegunungan, biarkan keluarga Jun musnah. Oke. Mo Wuyu mengangguk, meong, Xiao Wu bahkan mengangkat cakarnya sebagai tanda setuju. Semakin dingin, biarkan keluarga Jun mati. Bab 122. Jika Anda kembali, keluarga Jun akan musnah. Jun Yun Sui lebih baik berdoa agar dia tidak bertemu dengannya jika dia tidak pergi ke gunung. Kalau tidak dia hanya bisa berdoa agar dia cukup beruntung untuk melarikan diri dari genggaman Junjiu. Setelah membunuh pembunuh serigala serakah, Junjiu membawa Xiao Wu kembali bersamanya. Mo Yue ingin pergi bersama, tapi Junjiu mendorongnya. Terus terang, biarkan Mo Yue membantunya menemukan jika ada ramuan spiritual khusus dan baik di pegunungan Buxiang. Mendengar ini, Leng Yuan berkeringat deras. Di dunia, Junjiu adalah satu-satunya yang berani memerintah tuannya. Tapi tuannya juga setuju. Pada akhirnya, dia tertinggal, tetap dalam kegelapan setiap hari untuk melindungi Junjiu. Dengan ujung telinga Leng Yuan, dia mendengar Junjiu bergumam pada Xiao Wu. Mo Yue merasa aman di sisinya, tapi dia selalu menatapnya, itu agak mesum. Petik 2. Meong. Xiao Wu mengangkat kakinya tanda setuju.
El Yuan menyentuh dahinya. Aku ingin menyalakan lilin untuk tuanku, bukankah itu menjijikkan? Melihat Junjiu dan yang lainnya kembali ke gua ular, Leng Yuan menarik napas dan mundur ke dalam kegelapan. Gusong tidak memberitahu Yun Qiao dan yang lainnya bahwa Junjiu sedang mencari pembunuh Tanlang. Ketika dia kembali, dia menatap Junjiu dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Junjiu hanya merasa tidak nyaman di lengan dan pinggangnya, wajahnya kemerahan, dan dia dalam semangat yang baik. Gusong tidak bisa menahan diri, dan bertanya pada Junjiu, pembunuh serigala rakus telah dipecahkan. Petik 2, Gusong tersentak, semua serigala serakah musnah, dan guru spiritual tingkat 6 juga terbunuh. Junjiu menatapnya dengan mencibir, luka di tubuhku ditinggalkan olehnya. Apakah menurutmu ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup? Junjiu, aku, Gusong, akan mematuhimu mulai sekarang. Aku tidak akan mematuhi orang lain. Tidak peduli bagaimana Junjiu melakukannya. Pada akhirnya, jika dia bisa membunuh guru spiritual tingkat 6, itu akan melawan langit. Tidak meyakinkan, Gusong memandang Junjiu dengan hati yang teguh. Nama Junjiu pasti ada di tempat benih 5 kasus. Jika tidak, maka dia akan membantu dan menebusnya. Lagi pula, Junjiu berjanji padanya bahwa dia bersedia memperbaiki ramuan itu untuknya. Gusong dengan serius menyimpan bantuan ini di dalam hatinya. Mereka segera berangkat, tidak pergi ke kedalaman pegunungan. Tidak ke pegunungan, gunung-gunung itu panjangnya ribuan mil. Mereka berjalan jauh selama 3 hari penuh sebelum mereka memasuki kedalaman gunung. Saat ini, 10 hari telah berlalu sejak mereka memasuki Gunung Buxiang. Bukan ke kedalaman pegunungan, ke selatan. Di ngarai, Junjiu sedang melawan harimau berkepala 2 dengan Bai Yue di tangannya. Yun Qiao, Jun Xiaolei berurusan dengan tanaman merambat di samping mereka. Adapun Gusong, menyentuh hidung dan Xiao Wu saling menatap. Kekuatannya tidak perlu dialami. Tembakan itu untuk merebut inti monster dari Junjiu dan yang lainnya, jadi dia diperintahkan untuk pergi menonton saat dia berjaga. Tersedak, Junjiu menebas dengan pedangnya. Au, harimau berkepala 2 itu meraung. Mengangkat kakinya yang berdarah, dia dengan cepat mundur. Kedua kepalanya yang ganas menghadap Junjiu dan memuntahkan angin puyuh dan es. Ini adalah binatang roh tingkat ketiga. Itu mempertahankan Ganoderma darah milenium di sini. Topan itu meledakkan badai, dan semua batu pecah di ngarai terguling. Bersembunyi di dinding angin sama berbahayanya dengan kekuatan pedang. Yun Qiao dan Jun Xiaolei tidak punya pilihan selain segera menyingkir, dan mereka tidak peduli dengan tanaman merambat yang bertindak sebagai setan. Lihatlah paku es lagi, terlampir ke tanah inci demi inci untuk membekukan. Kecepatannya sangat cepat, dan Junjiu akan berada di bawah kakinya dalam sekejap mata. Junjiu tersenyum dingin, matanya dingin. Dia mengangkat pedangnya dan memotongnya, ledakan. Tanda pedang yang dalam terbentang melintasi ngarai dari tanah di depannya. Es menembus ke tepi bekas pedang, dan diblokir oleh energi pedang dan tidak bisa datang. Harimau berkepala 2 tidak. Harimau itu mengaum dengan enggan. Saat badai bertiup, pecahan batu dan senjata tersembunyi berayun ke arah Junjiu. Dia menabrak dinding gunung di tengah jalan, dan langsung menabrak lubang. Dapat dilihat bahwa kekuatannya mengerikan. Junjiu berjingkat dan terbang, menginjak dinding gunung dan memanjat, backflip yang sempurna. Tepat di seberang tembok angin, dia menghunus pedangnya dan menebas harimau berkepala 2 itu. Kekuatan spiritual mengalir ke tubuh pedang, dan cahaya pedang ini menyilaukan. Ditebas dengan pedang, salah satu kepala harimau berkepala 2 itu terpotong. Darah berceceran, dan harimau berkepala 2 itu menjadi gila dan mengamuk kesakitan. Hanya tersisa 1 kepala, dan matanya menatap Junjiu. Dengan raungan keras dan marah, harimau berkepala 2 itu bergegas menuju Junjiu. Kepalanya yang tersisa membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Junjiu. Junjiu menyaksikannya dengan mata dingin. Mengepalkan tangan, kekuatan spiritual memadatkan lapisan api yang membakar di kepalan tangan. Junjiu berteriak keras, tinju api mengamuk. Bang! Suara teredam tinju memukul daging. Tinju halus itu begitu keras sehingga membuat seekor harimau besar berkepala 2 terbang. Junjiu berjingkat untuk mengejar, dan kepalan api menghantam harimau berkepala 2 itu. Bang! Pukulan terakhir ke kepalanya. Klik! Suara renyah patah tulang terdengar. Junjiu memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya, menendang harimau berkepala 2 yang terbang menjauh.
Dengan suara berat dan teredam dari benda berat yang jatuh ke tanah, harimau berkepala dua itu berkedut beberapa kali dan berhenti bergerak. Api dari flame fish masih menyala di tubuhnya, memancarkan aroma daging panggang. Terselesaikan, Jun Jiu bertepuk tangan meriah. Hebat, kakak Jiu luar biasa. Tepuk tangan, Jun Jiu luar biasa. Aku, Gusong, sujud. Setelah beberapa hari, Gusong juga bergabung dengan tim Yun Qiao dan Jun Xiaolei. Menjelma dan meledakkan angka N tanpa pikir panjang. Melihat bahwa dia juga menjadi fanboy Jun Jiu, Yun Qiao dan Jun Xiaolei tidak membencinya lagi. Gusong melompat dari batu besar, mengeluarkan belatinya dan datang. Dia buru-buru pergi untuk menangani tubuh harimau berkepala dua. Dia menawarkan diri untuk melakukan semua tugas ini. Gusong pergi untuk berurusan dengan harimau berkepala dua. Yun Xiao dan Jun Xiaolei masih harus berurusan dengan tanaman merambat di pintu yang terus mengganggu mereka. Sedangkan untuk Jun Jiu, dia memilih Millennium Blood Ganoderma lucidum. Millennium Blood Ganoderma lucidum sebesar 2 kepala orang dewasa. Seluruh tubuh sebening kristal, seolah-olah ada darah yang mengalir di dalamnya. Sifat obat dari Millennium Blood Ganoderma lucidum, apakah itu alkimia atau obat? Mereka semua adalah obat yang sangat bagus. Saat Jun Jiu menjatuhkan Ganoderma darah, terdengar suara langkah kaki di mulut ngarai. Segera setelah itu, dia berseru, Jun Jiu. Ternyata itu kamu. Cepat turunkan Ganoderma darah, ini yang kami nantikan dulu. Kamu benar-benar merebut Ganoderma darah. Oh kau, tanda seru, tak tahu malu. Mereka membunuh harimau berkepala dua, dan sekarang seseorang keluar, mengatakan bahwa Ganoderma darah itu milik mereka. Kapan ramuan yang tumbuh di pegunungan tandus dan hutan liar dan tidak pergi ke pegunungan ini memiliki pemilik? Mereka dengan jelas melihat bahwa mereka telah berurusan dengan harimau berkepala dua, binatang roh tingkat ketiga, dan sekarang mereka datang untuk mengambil tawaran itu. Yun Qiao segera berdiri dan menatap mereka dengan jijik. Apakah namamu tertulis di Millennium Blood Ganoderma? Barang-barangmu, sebuah lelucon. Tentu saja milik kita. Pria terkemuka membusungkan dadanya dengan ekspresi arogan, menunjuk ke Jun Jiu. Dia berkata, darah Ganoderma lucidum di tanganmu. Kami menyukainya 3 hari yang lalu. Hanya saja kami terlalu sibuk berburu makhluk roh. Jadi kami tidak punya waktu untuk mendapatkannya. Itu milik kami juga. Letakkan, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Orang lain menatap Gusong. Bola matanya menatap lurus ke inti binatang itu. Dan matanya menunjukkan keserakahan dan ketamakan. Bab 123. Gusong mendengus dingin. Dia menyingkirkan inti binatang itu, dan menatap orang-orang tak tahu malu ini dengan mata yang tidak ramah. Dia berkata, jika kamu menginginkan inti binatang, datang dan ambil jika kamu memiliki keterampilan. Xiao Hu juga mengasah cakarnya, siap untuk maju kapan saja. Gores wajah orang-orang tak tahu malu ini. Melihat Jun Jiu lagi, Xiao Hu mengeong, Tuan, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Beraninya mereka datang untuk merampok kita. Sialan, Jun Jiu mencibir, matanya yang dingin dan kejam berbalik ke arah sekelompok orang. Murid Tian Zongyuan, tetapi mereka tidak memiliki banyak kesan. Tapi berani datang dan merampoknya. Gemuk, mengangkat tangannya sedikit, bulan putih di tangan Jun Jiu memancarkan cahaya dingin yang redup. Jun Jiu berkata, aku akan memberimu kesempatan, keluar, Biskor, kalau tidak kita harus ayo lakukan, aku akan mengajarimu apa artinya menghormati saudara dan saudari. Nadanya semakin keras, ngarai ini memang ditemukan oleh mereka 3 hari yang lalu. Tapi harimau berkepala dua itu adalah makhluk roh tingkat ketiga, yang segera membuat mereka takut. Setelah melihat Jun Jiu dan yang lainnya memasuki ngarai dan membunuh 3 harimau, kelompok orang ini siap untuk bergerak. Mereka tidak bisa mengalahkan ketiga harimau itu, tapi mereka bisa merebut Jun Jiu dan yang lainnya. Jadi bagaimana jika mereka hebat? Hanya ada 4, tapi ada 20. 20 orang merampok 4 orang, masih bisakah mereka merampok? Menatap Jun Jiu dengan mata tidak ramah, hati pria itu terpelintir. Saya tidak berharap untuk bertemu Jun Jiu. Kebetulan itu adalah kesempatan untuk memberinya pelajaran dan memberitahu dia harga dari menyakiti kakak senior Tianqi. Jun Jiu memandangi sekelompok orang yang tidak tahu malu dan sadar diri ini. Dia benar-benar tidak sabar. Butuh waktu 2 jam untuk menangani harimau berkepala dua itu, dan sekarang sudah hampir waktunya makan siang. Orang-orang ini masih di sini untuk membuat masalah.
Jun Jiu berkata, bunuh mereka. Oke, Yun Qiao dan Jun Xiaolei juga tidak ragu, membunuh. Ini tidak seperti mereka belum melakukannya. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu, jika mereka tidak membunuh mereka, sulit untuk menghilangkan kebencian mereka. Sekelompok orang di seberang tidak menyangka Jun Jiu akan membunuh mereka jika mereka tidak setuju satu sama lain. Kiki tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua menjadi marah. Saya tidak tahu bagaimana menghormati senior dan menyerahkan barang. Sangat kejam, ingin membunuh mereka. Kakak senior Yun Sui benar, Jun Jiu adalah bintang jahat yang kejam dan kejam. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kakak senior Tianqi, tetapi dia ingin menikahinya. Mereka juga menghunus pedang mereka satu demi satu, sama sekali tidak mengetahui kekuatan mereka sendiri. Melihat momen ketika cara yang mengesankan hampir pecah. Tiba-tiba ada dua langkah kaki di luar ngarai. Wajah Feng Tianqi muncul di mata mereka, dan sekelompok orang adalah yang pertama berteriak dengan penuh semangat, kakak Tianqi. Feng Tianqi hanya mengangguk. Dia hendak bertanya apa yang terjadi, ketika dia mendongak dan melihat Jun Jiu. Matanya langsung menyala, Jun Jiu. Feng Tianqi menyeringai di sudut mulutnya, dan hendak berjalan dengan penuh semangat. Benar-benar lupa, terakhir kali aku bertemu Jun Jiu mengusirnya. Berhenti, Yun Qiao menghunus pedangnya untuk menghentikan Feng Tianqi. Feng Tianqi, apa yang kamu lakukan? Jauhi kakak ke-9, Feng Tianqi, putra mahkota kerajaan Tianzong. Hehe, apakah kamu bersama kelompok orang ini? Keluar dari sini, bicara padaku dan cari tahu. Gu Song memandang Feng Tianqi dengan jijik di wajahnya. Dia tidak mengenal Feng Tianqi, tetapi dia telah melihat perilaku narsis dan menjijikkan Feng Tianqi di alun-alun besar hari itu. Ingin kodok makan daging angsa dan menikahi Jun Jiu. Kenapa apakah Feng Tianqi berpikir begitu cantik? Melihat Feng Tianqi, Jun Jiu juga mengerutkan kening dengan jijik. Feng Tianqi dihentikan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa situasi di sini tidak benar. Dia segera menoleh dan bertanya kepada sekelompok pria dan wanita, apa yang terjadi? Kakak Tianqi, kamu harus memutuskan untuk kami. Ganoderma lucidum darah milenium ini, dan inti binatang dari harimau berkepala dua. Ini semua 3 hari yang lalu kami optimis tentang itu. Saudara Tianqi, bukankah Anda juga mengatakan bahwa Anda ingin mengambil kembali inti binatang itu dan memberikannya kepada kaisar tertinggi sebagai hadiah? Pada akhirnya, Jun Jiu dan yang lainnya benar-benar merampok barang-barang kami. Sekarang kami meminta mereka untuk menyerahkan, biarkan mereka pergi. Siapa tahu Jun Jiu begitu kejam dan ingin membunuh kita. Kakak Tianqi, menurutmu salah siapa? Mereka harus dibuat untuk menyerahkan Millennium Blood Ganoderma lucidum dan Discord. Petik 2. Sekelompok pria dan wanita berkata serempak, mereka semua membunuh Jun Jiu dan merampok barang-barang mereka. Kemampuan untuk membalikkan hitam dan putih ini telah membawa alam ketidakberdayaan ke puncaknya, tak tertandingi oleh siapapun. Feng Tianqi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sebelum dia dapat berbicara, seorang wanita berjalan ke arahnya dan berkata, Pangeran, kamu tidak akan melakukannya karena Jun Jiu. Berikan saja apa yang kita suka. Petik 2. Namanya Pangeran Feng Tianqi. Dia tidak dipanggil kakak senior Tianqi seperti orang lain. Melihat cara dia menatap Feng Tianqi, mudah untuk melihat pikirannya. Biasanya, Feng Tianqi juga berbicara tentang cinta dengan wanita selama beberapa waktu lama. Tapi sekarang melihat Jun Jiu, dia mendorong wanita itu pergi dengan wajah dingin. Feng Tianqi berkata, Hong Ying, diam. Juga, kami tidak mengambil Ganoderma darah berusia 1000 tahun dan inti binatang harimau berkepala dua. Itu seharusnya milik Jun Jiu dan yang lainnya. Kakak senior Tianqi. Petik 2. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan? Feng Tianqi memelototi mereka. Semua pria dan wanita tidak punya pilihan selain menyembunyikan pikiran mereka dengan enggan. Tapi tatapan serakah dan ngiler mereka masih tertuju pada Gu Song dan Jun Jiu. Karena inti binatang dan Ganoderma darah berusia ribuan tahun ada di tangan mereka. Feng Tianqi tersenyum dan menatap Jun Jiu lagi, berbicara dengan nada lembut dan perhatian yang dibuat-buat. Dia berkata, lihat, Jun Jiu, ini adalah kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman diselesaikan. Dia akan pergi. Melihat ini, Feng Tianqi buru-buru menghentikan Jun Jiu. Meskipun Yun Qiao dan Jun Xiaolei menghalangi, masih ada jarak dari Jun Jiu.
Tapi hanya ada satu cara untuk meninggalkan ngarai. Dia memblokirnya, dan Junjiu serta yang lainnya tidak bisa keluar. Junjiu berkata dengan dingin, "Pergi." Bai Yue tidak meletakkannya di tangannya. Dia bisa membunuh Feng Tianqi kapan saja. Feng Tianqi menatapnya dengan wajah acuh tak acuh, dan matanya haus darah dan menakutkan. Mau tak mau aku mengingat kembali ingatan akan ditendang oleh Junjiu, dan tiba-tiba merasakan sakit di tubuhku. Tapi Feng Tianqi tidak mau mengalah. Tidak mudah baginya untuk bertemu Junjiu di Gunung Buxiang. Biarkan dia pergi sekarang. Bisakah kita bertemu lagi lain kali? Feng Tianqi berpikir dalam hati, ini adalah kesempatan. Kesempatan baginya dan Junjiu untuk menjalin hubungan. Dia tidak percaya bahwa dia lebih berharga sebagai seorang pangeran, lebih tampan dari Pan An. Masih tidak bisa menangkap hati Junjiu, bahkan es batu pun bisa dicairkan olehnya. Bukan, tapi untuk berjaga-jaga. Kalau tidak, pikiran kotor melintas di hati Feng Tianqi. Jika Anda bisa langsung mendapatkan orang Junjiu. Bab 124. Dia harus menjaga Junjiu. Feng Tianqi memutar matanya, menyingkirkan pikiran kotor di dalam hatinya. Dengan senyum tampan dan lembut di wajahnya lagi, dia berkata, "Junjiu, bahkan jika kamu tidak ingin melihatku, kita berdua adalah murid Tianzong Yuan, dan sudah takdir kita tidak bisa bertemu di pegunungan. Sial, ini jelas. Kita hanya sial bertemu denganmu." Gusong berbicara dengan kasar, melihat wajah Feng Tianqi dan yang lainnya dengan jijik. Wajah Feng Tianqi membeku. "Apa yang kamu? Aku sedang berbicara dengan Junjiu, mengapa kamu menyela?" Kata-kata Junjiu, "Cepat keluar dari sini, atau kami akan melakukannya." Gusong mengayunkan tinjunya, dan tiannya terbuka, dan tekanan dari guru spiritual tingkat kelima turun. Begitu paksaan datang, Feng Tianqi dan yang lainnya membeku. Sangat kuat. Apa kekuatan orang ini? Mereka yang mengenali Gusong sangat terkejut. Bukankah ini pendatang baru yang memasuki Tianzong Yuan bersamaan dengan Junjiu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Kuat dan menakutkan, mereka secara naluriah takut dan tidak berani memprovokasi mereka lagi. Gusong melangkah mendekat dan membanting Feng Tianqi pergi. Dia melipat tangannya di dadanya, dan meletakkan punggungnya di depan Feng Tianqi. Gusong memandang Junjiu sambil tersenyum dan berkedip. "Junjiu, ayo pergi gelombang." Junjiu maju selangkah, memimpin Xiao Wu lebih dulu. Diikuti oleh Yun Qiao dan Jun Xiaolei. Pinus lembah seperti pinus dan cemara yang tinggi dan lurus. Dengan kuat menghalangi Feng Tianqi, dia memberinya pandangan ke samping dengan tatapan kejam. Melihatnya, Feng Tianqi tidak berani bergerak, dan merasa ngeri dengan kekuatan Gusong di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia lupa menghentikan Junjiu lagi. Meskipun dia tidak bisa menghentikannya. Setelah Gusong juga pergi, Feng Tianqi dan kelompoknya butuh waktu lama untuk pulih. "Pangeran," wanita bernama Hong Ying itu menatap dengan marah. Dia berjalan dengan langkah besar, ombak di dadanya begitu bergolak sehingga dia hampir melepaskan pakaiannya. Dia berkata, "Pangeran, bagaimana Anda bisa memberi mereka Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun dan inti binatang dari binatang roh tingkat ketiga? Jika kita memiliki inti binatang tingkat ketiga, kita akan mendapat tempat pertama dalam hal ini, pengalaman." "Diam, Feng Tianqi," dia memarahi dengan marah. Wajahnya jelek dan suram. Mengepalkan tinjunya, dia memelototi kerumunan dengan ganas dan kejam. "Sudah kubilang Junjiu adalah ratu masa depanku. Jika kamu berurusan dengannya, kamu memusuhiku. Kami tidak memiliki kakak senior Tianqi." Semua orang ingin menjelaskan, tetapi Feng Tianqi tidak mau mendengarkan sama sekali. Seperti Jun Yunsui, dia juga memiliki antek-antek yang setia padanya. Orang-orang di sekitar Jun Yunsui mengaguminya, sementara orang-orang di sekitar Feng Tianqi semuanya tertarik dengan identitasnya. Mereka yang ingin melayani kerajaan Tianzong di masa depan dan menjadi raja dan perdana menteri. Ada juga Hong Ying yang ingin menjadi ratu. Di masa lalu, ketika Jun Yunsui ada, dia tidak punya kesempatan. Sekarang Feng Tianqi dan Jun Yunsui sedang bertengkar, dia belum bergerak. Junjiu muncul lagi. Hong Ying membusungkan dadanya dengan enggan, berpose provokatif. Dia berkata, "Pangeran, pikiran gadis kecil itu sama sekali tidak memihakmu. Dia sangat kejam, mengapa kamu menikahinya? Apa yang kamu tahu? Dia adalah Junjiu, dan di belakangnya adalah kakek Huang." Tanda seru petik 2, mata Tianqi gelap,
dan dia menggertakkan giginya. Aku harus memenangkan Junjiu. Kakek kaisar tidak ada di sini, jadi ini adalah kesempatanku. Jika dia bisa mendapatkan Junjiu, dia akan kehilangan statusnya ke istana ini, dan dia harus menindaklanjuti. Dengan nasi mentah dan nasi. Tapi bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bergerak? Belum lagi Junjiu pergi tanpa melihat ke belakang. Ada juga seorang pria bernama Gusong di sampingnya, yang sangat kuat dan menakutkan. Dia tidak punya kesempatan sama sekali. Tapi Feng Tianqi tidak berdamai. Pangeran, jika Hong Ying mengatakan bahwa saya dapat membantu Anda mencapai keinginan Anda. Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Kamu. Feng Tianqi menatap Hong Ying dengan curiga. Hong Ying mengangguk. Kecemburuan muncul di matanya, dan dia tersenyum sinis. Dia berkata, Hong Ying punya cara untuk membuatmu mendapatkan pria Junjiu, Pangeran. Tapi Hong Ying ingin membuat kesepakatan dengan sang pangeran, dan Hong Ying setuju ketika sang pangeran setuju. Petik 2. Kesepakatan apa? Kamu mendapatkan Junjiu. Darah milenium Ganoderma lucidum dan inti binatang dari binatang roh tingkat ketiga akan diberikan kepada kita. Juga, pangeran, jangan lupakan bantuan Hong Ying kali ini. Hong Ying menginginkan Ganoderma darah berusia 1000 tahun. Inti binatang dari binatang roh tingkat ketiga dapat mengamankan tempat pertama dalam tim. Adapun Ganoderma darah berusia 1000 tahun, Hong Ying telah mendengar bahwa ada berita dari Danzong bahwa mereka membutuhkan Ganoderma darah berusia 1000 tahun. Jika ada yang dapat menemukan Ganoderma darah berusia 1000 tahun ke sekolah alkimia, Anda tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang kaya, tetapi Anda juga mungkin bisa menjadi seorang apoteker di sekolah alkimia. Namun, Hong Ying juga memiliki pengetahuan diri, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang apoteker, jadi dia telah menyiapkan rencana bekas. Melihat Feng Tianqi, Hong Ying menggaruk kepalanya dan membuat pose centil. Feng Tianqi senang. Bagus, selama Anda bisa membantu Bengong berhasil, tunggu Bengong duduk di singgasana Tuhan. Anda adalah selir bangsawan istana ini, bagaimana dengan ini? Petik 2. Oke. Kemudian Hong Ying berterima kasih kepada sang pangeran. Petik 2. Dengar, Jun Yunsui hanyalah seorang selir bangsawan. Dia tidak lebih buruk dari Jun Yunsui. Adapun Junjiu, putra mahkota tidak terlalu menyukainya, tetapi dia hanya jatuh cinta dengan kaisar tertinggi di belakang Junjiu. Ketika seorang ratu adalah seorang ratu, bukankah dia masih tidak bisa bersaing dengan seorang gadis kecil? Hong Ying tersenyum puas, dan tersenyum kejam. Dia meletakkan jarinya di bahu Feng Tianqi, berjingkat dan berbisik di telinga Feng Tianqi. Mendengar kata-kata Hong Ying, Feng wajah Tianqi ada ekspresi kegilaan di wajahnya. Dia memeluk Hong Ying dan menciumnya, mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Junjiu, kamu ditakdirkan untuk menjadi bagian dari istana ini. Aku mengerti bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Keluar dari ngarai. Junjiu melihat Yun Qiao dan Jun Xiaolei gemetaran. Dia mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Singkirkan nasib buruk, Nona Jun. Kenapa kamu tidak goyang juga? Sangat menjijikkan bertemu Feng Tianqi. Petik 2. Ya. Jun Xiaolei mengangguk setuju. Benar saja, orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kelompok. Terlepas dari kebajikan Feng Tianqi, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Tak tahu malu, menjijikkan. Masih merasa benar sendiri, sepertinya dia bisa melakukannya setiap hari. Junjiu tersenyum dingin, jangan khawatir tentang mereka, ayo pergi. Oke, akibatnya, mereka tidak pergi jauh sebelum mereka menemukan ekor kecil mengikuti di belakang. Mereka bahkan tidak bisa melepaskannya, dan beberapa orang menatap mereka sampai mati. Leng Yuan diam-diam berkata, ini kelompok Feng Tianqi. His, Junjiu menarik napas dalam-dalam. Dia menurunkan matanya, senyum dingin dan haus darah meringkuk di sudut mulutnya. Pada saat itu, selain Junjiu, Xiao Wu tidak terpengaruh. Yun Qiao dan mereka bertiga gemetar bersama, dengan kepanikan di mata mereka. Sungguh roh jahat yang mengerikan. Junjiu mengangkat matanya, dan warna gelap jurang bergulir di matanya yang dingin. Dia meringkuk bibirnya dan berkata, ada jalan ke surga, tetapi kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Kamu hanya ingin masuk. Sepertinya aku membiarkan Feng Tianqi pergi, dan itu milikku kesalahan. Melihat Feng Tianqi pergi, dia merasa jijik dan merasa jijik. Saya tidak melakukan apa-apa, tapi dia tidak berharap Feng Tianqi menindaklanjuti. Junjiu memandang Yun Qiao dan yang lainnya,
anggap saja kamu tidak melihat mereka. Teruskan, aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan Feng Tianqi. Melihat ekspresi Jun Jiu, Yun Qiao dan yang lainnya saling memandang. Diam-diam berpikir, Feng Tianqi sudah berakhir. Bab 125. Saat itu malam, Jun Jiu dan yang lainnya memilih untuk beristirahat di hutan. Mungkin ada tempat yang lebih baik, aman dan nyaman. Tapi ada sekelompok ekor dengan tujuan yang tidak diketahui di belakang mereka. Jun Jiu dan yang lainnya tidak punya rencana, mereka bisa istirahat malam ini. Api dinyalakan, dan Jun Xiaolei duduk di samping Jun Jiu. Dia menyentuh ekor Xiao Wu dengan hati-hati dan malu-malu, lalu menatap Jun Jiu dan bertanya, "Saudari Jiu, menurutmu apa yang ingin mereka lakukan?" "Binatang roh tingkat ketiga, 2 ya?" "Aku belum yakin," kata Jun Jiu. Dia masih tidak yakin apakah Feng Tianqi begitu berani sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang gila dan transgresif. Jika Feng Tianqi benar-benar merencanakan itu, maka malam ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Gusong memanggang daging kelinci, membungkusnya dengan daun pisang bersih, dan membawanya bersama buahnya. Dia menyerahkannya kepada Jun Jiu. "Cobalah, meskipun tidak sebagus keahlianmu, itu masih bisa dimakan." Petik 2. Setelah cukup beruntung untuk mencicipi barbeque Jun Jiu sekali, Gusong tidak bisa melupakannya. Sayang sekali dialah yang memasak nanti, dan Jun Jiu tidak repot-repot melakukannya. Untuk sesaat, saya hanya bisa menangis, sangat marah sehingga mengapa saya memuji diri saya sendiri karena keterampilan memasak saya yang baik. Mereka duduk di sekitar api, makan dan menunggu. Itu tergantung pada Mouse dalam kegelapan, berapa lama itu bisa bertahan. Tidak lama kemudian, ada langkah kaki yang datang dari kegelapan. Tapi hanya ada satu langkah kaki. Jun Jiu mengangkat matanya dengan dingin. "Kami datang. Apakah kamu sudah makan semua pil yang kuberikan padamu?" Tanda tanya. "Perintahkan. Kamu tidak melakukan apa-apa. Titik." Xiao Wu juga mengangguk, dan dengan patuh duduk di sebelah Jun Jiu dan menjilati bulunya. Penasaran juga, bagaimana kelompok orang ini akan mati. Saat berbicara, langkah kaki mendekat. Sosok Hong Ying muncul di mata Jun Jiu. Sosok wanita dewasa dan montok itu berjalan di atas catwalk dalam kegelapan. Roknya tertiup angin, dan bagian depan roknya sengaja ditelanjangi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu berarti hanya sedikit pria yang bisa berpegangan pada wanita seksi di malam hari. Namun, di mata Yun Qiao dan yang lainnya, setelah melihat-lihat, mereka semua menahan rasa mual mereka, dan kemudian menoleh ke arah Jun Jiu untuk mencuci matanya. Melihat reaksi mereka, Hong Ying membeku di sudut mulutnya. Sambil menggertakkan gigi dengan marah di dalam hati, mereka adalah sekelompok anak nakal yang belum kering. "Aku tidak mengerti kecantikan Hong Ying-nya, sayang sekali bayi berdandan seperti ini." Dia menatap Jun Jiu lagi. "Ketika saya bertemu dengan pasangan yang dingin dan tajam itu, sepertinya saya bisa melihat semua pikiran kotor dalam sekejap." Senyum Hong Ying membeku, punggungnya mengembang. Memikirkan tujuannya, Hong Ying mengertakkan gigi dan berjalan mendekat. Dia menatap lurus ke arah Jun Jiu, mengerucutkan bibirnya. "Jun Jiu, mengapa kamu beristirahat di hutan? Di malam hari, api akan menarik makhluk roh. Ini benar-benar tidak aman. Mengapa kamu tidak ikut denganku?" Semakin dia berbicara, semakin dekat dia, keserakahan dalam dirinya. Mata di bawah cahaya api, itu benar-benar terbuka. Tapi dia tidak mengetahuinya, dan dia masih berkata dengan persuasif, "Kami berkemah tidak jauh. Di sana aman. Kalian berempat, ikut aku." Jun Jiu memalingkan muka dan menundukkan kepalanya untuk membelai kucing itu. Titik. Suaranya dingin dan kejam. "Keluar, kamu, Jun Jiu. Aku datang untuk mengundangmu dengan niat baik. Pada siang hari kamu merampok harta kami, jika kami tidak melihat wajah Pangeran, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sekarang jangan beri aku wajah malu." Hong Ying menunjuk ke arah Jun Jiu dan berteriak. Tapi bola matanya berputar, memanfaatkan Yun Qiao dan yang lainnya tidak memperhatikan. Cepat melemparkan sesuatu ke dalam api. Ada letupan, yang tidak kentara dalam suara api yang berderak. "Hong Ying, Jun Jiu, jangan berpikir bahwa kamu adalah seorang master. Betapa hebatnya kamu. Sebagai kakak senior, aku harus memperingatkanmu bahwa siswa baru harus bersikap baik. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati." "Ayo kepulan asap." Yun Qiao berdiri dan berseru, "Apa yang terjadi?"
Mengapa ada asap? Batuk-batuk, seperti apa baunya? Gusong menutupi hidungnya dan mengerutkan wajahnya. Jun Xiaolei melompat lebih jauh. Jun Jiu melirik dengan ringan, dan mengirimkan suara itu ke mereka bertiga. Ini asap, tuangkan. Bang, ledakan, ledakan. Yun Qiao dan ketiganya langsung tersungkur dengan sangat patuh. Tutup mata Anda dan kehilangan kesadaran. Jika orang yang berhati-hati ada di sini, mereka akan merasa terlalu dibesar-besarkan. Tapi di mata Hong Ying, hanya ada kejutan yang tersisa. Itu berhasil. Dia menatap lurus ke arah Jun Jiu. Meski Jun Jiu tidak jatuh, dia masih terjaga. Tapi dia menggendong kucing putih kecil itu di lengannya. Wajahnya sudah pucat dan matanya menunjukkan kepanikan. Sudut mulut Hong Ying terbuka, senyumnya kejam. Dia melangkah, mencubit dagu Jun Jiu dan memaksakan pil ke dalamnya. Hahaha, Jun Jiu, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu pingsan. Jika kamu pingsan, bagaimana kamu akan menikmati kegembiraan ikan dan air nanti? Petik 1. Nona Jun. Suara terengah-engah Xiao Wu dan Leng Yuan terdengar bersamaan. Jun Jiu menunduk dan mengedipkan mata, dan kucing serta kucing itu segera berhenti. Melihat mata Jun Jiu yang tertunduk, Hong Ying mengira Jun Jiu takut. Dia tersenyum lebih ganas dan kejam. Ada juga yang menyombongkan diri. Apakah kamu tahu apa ini? Bukankah kamu orang bijak Jun Jiu? Kamu seharusnya tahu, kan? Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Suara Jun Jiu sangat lemah, menunjukkan kepanikan dan kegelisahan, samar-samar menahan sesuatu. Apa yang akan saya lakukan? Tidak, Anda harus bertanya apa yang ingin dilakukan pangeran. Hong Ying tersenyum kejam. Dia berbalik dan bertepuk tangan, dan seseorang segera keluar dari rahasia itu. Pemimpinnya adalah Feng Tianqi. Hong Ying merendahkan suaranya, nadanya cemburu dan ganas. Jun Jiu, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, kamu tidak punya payudara dan pantat, bagaimana mungkin ada pria yang mau bahagia denganmu? Juga, putra mahkota hanya menginginkan dukungan kaisar, kamu. Apa? Saat berbicara, Feng Tianqi sudah berjalan mendekat. Hong Ying segera menyingkirkan ekspresinya. Menghadapi Feng Tianqi, dia menunjukkan senyum puas. Dia berbalik, tapi dia tidak melihat tatapan Jun Jiu yang dingin dan haus darah. Takut, itu tidak ada sama sekali. Apakah itu berhasil? Tangan Feng Tianqi gemetar karena kegirangan. Hong Ying tersenyum seperti bunga, dan memberinya tatapan yang sangat murahan. Dia berkata, Pangeran, tidak bisakah kamu mempercayai Hong Ying? Kapan Hong Ying mengecewakanmu? Mereka semua telah direkrut. Lebih puas, Pangeran. Katakan padaku, bagaimana Anda memujinya? Oke. Feng Tianqi sangat senang. Dia memeluk Hong Ying dan menciumnya dengan keras. Matanya terpaku pada tubuh Jun Jiu. Dia berkata, pergi dan seret mereka ke bawah, dan cari untuk melihat apakah ganoderma darah dan inti hewan berusia 1000 tahun ada pada mereka. Petik 2. Jika tidak, Hong Ying mengerutkan kening. Tidak di sini. Bengong akan melakukannya sendiri nanti. Apakah kamu tidak melihat apakah ada? Pergilah, jangan tunda waktu bengong. Bengong tidak sabar menunggu. Bersambung.